yang sesungguhnya terjadi. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku. Tak mau yang lain, hanya sama kamu. Kamu yang terakhir yang ku cinta. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasihku. Tak mau yang lain, hanya sama kamu. Kamu yang terakhir cinta. Kau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang gelap, dan hampir hampir tak dapat melangkah lagi. Oh, dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang ini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semudah melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Oh, dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba
Tuhan yang tahu segalanya, apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Kau selalu di hati, haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada yang ku harap, hanya kau semua. Every moment we share brings you closer, closer to me. Promise of lasting love, oh, showing me that you're the one forever. You say you'll be mine. I promise you the rest of my life. Oh, you give us wings to survive, and together we will face this world with love, with oh, baby, 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 oh, 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 yeah. Say that you'll always be mine through the worst of our life. You give us strength to survive, and together we will face this world, and together we will face this world, and together we will face this world. I promise you'll never leave me. You will always be mine.
Baiklah Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa menempati kursi yang telah disediakan. Sekali lagi Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, mohon untuk segera menempati kursi yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami mohon kesediaan kepada Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati untuk bisa menempati kursi yang telah disediakan. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Organisasi 43 tahun yang saya berdiri dalam harmoni dan kolaborasi. Kita rayakan angin bersari 43 tahun Fajar berseri. Di jantung kota Makassar, berdiri Fajar, sebuah nama yang telah menjadi saksi tumbuhnya masyarakat dan perkembangan pesat kota ini selama lebih dari 43 tahun. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, Fajar melangkah ke era digital dengan membawa berita langsung ke tangan pembaca. Dengan kolaborasi bersama generasi muda, Fajar menciptakan ruang di mana ide dan inovasi bertemu, membangun masa depan bersama. Namun, semua dimulai dari sini. Dari suara mesin cetak yang tidak pernah berhenti, harian Fajar mencetak ribuan halaman yang akan segera menyebar ke seluruh pelosok kota. Dari tangan loper ke tangan pembaca, Fajar selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Militansi para awak redaksi dan independensi media tak perlu diragukan. Berita yang akurat dan terpercaya. Kini, kita merayakan perjalanan itu. Kolaborasi menuju masa depan yang lebih cerah. 43 tahun, Fajar telah menerangi perjalanan kita. Di era digital yang terus berubah, Fajar akan selalu menjadi cahaya yang menuntun. 43 tahun Fajar, harmoni kolaborasi. Langit biru jadi saksi 43 tahun Fajar berdiri dalam harmoni dan kolaborasi. Kita rayakan anniversary. Ini hari yang berseri dan bersinar 43 tahun Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan kami menyapa selamat malam, selamat datang kepada yang terhormat Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PLT Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri MSI MPSI. Selamat malam, selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Bapak Yasir Mahmud.
Selamat malam, selamat datang kepada yang kami hormati para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, para pimpinan lembaga negara, BUMN dan juga perguruan tinggi. Kami ucapkan selamat malam kepada yang kami hormati Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo, Bapak Haji Zulkifli Gandioto. Selamat malam kepada Direktur Utama PT FI, Komisaris Utama Media Fajar Indonesia, Bapak Haji Muhammad Agus Salim Alwi Hamu. Dan tentunya kepada yang kami hormati Direktur Harian Fajar, Bapak Faisal Palapa. Dan kepada Bapak Ibu hadirin, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Malam Resepsi Anniversary Fajar ke-43 Harmoni Kolaborasi. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, suatu kebanggaan bagi saya, perkenalkan saya Mita Aulia, dapat hadir memandu rangkaian acara yang sangat luar biasa malam ini. Di mana malam ini Bapak Ibu hadirin, kita semua berkumpul untuk memperingati anniversary Fajar ke-43 dengan mengangkat tema Harmoni Kolaborasi. Tentunya malam ini juga merupakan momentum yang sangat luar biasa untuk mengingat kembali baik, dan tentunya malam ini juga merupakan momentum yang sangat luar biasa untuk mengingat bagaimana perjuangan Fajar yang puluhan tahun lalu dengan penuh tantangan, tetapi semangat kebersamaan, kolaborasi, inovasi, dan relasi yang kuat menjadikan Fajar bisa hadir untuk memberikan informasi kepada seluruh dunia. Untuk membaca, kita akan bukan rasa semangat dan cinta tanah air dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, agar acara malam ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar, serta apa yang kita harapkan dapat terwujud, untuk itu Bapak Ibu kami mohon kesediaannya untuk bisa melakukan doa dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Baiklah Bapak Ibu hadirin, malam ini juga tentunya kita akan sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Fajar Indonesia Corporindo. Untuk itu Bapak Ibu hadirin boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Bapak Suhendro Boroma. Kepada Bapak Suhendro Boroma dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa sehat walafiat dan bisa menghadiri acara ini. Saya mewakili teman-teman Fajar Group, khususnya Fajar Koran atau PT Media Fajar Indonesia, untuk permakluman kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Fajar Koran itu nama resminya PT Media Fajar Indonesia. Sekali lagi saya mewakili seluruh keluarga besar Fajar Group dan khususnya Harian Fajar mengucapkan pertama-tama terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk menghadiri acara ini. Khususnya kami berterima kasih kepada yang terhormat yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak-Bapak Bupati, Wali Kota atau yang mewakili para beliau yang hadir, kemudian dari industri perbankan, dari OJK, dari bank-bank yang ada di Makassar, juga dari teman-teman dari dunia usaha, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Tentu Fajar Koran yang hari ini kita merayakan resepsinya untuk ulang tahun yang ke-43, tidak lepas dari tangan-tangan dan jerih payah dari para pendiri media ini, khususnya yang kita hormati Bapak Alwi Hamu, dan kita doakan kepada beliau untuk kesembuhan dan kesehatan serta keapiatan kepada Pak Alwi Hamu. Juga tentu ada pendiri-pendiri lain, Bapak Samsunur, Pak Anco, ada Pak Zulkifli Ganioto, Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Corporindo atau Fajar Holding. Mungkin ada Pak Puang Sapi juga ya. Dan seluruh pendiri yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Kemudian diteruskan oleh generasi selanjutnya, Pak Agus Alwi Hamu, yang sekarang dulunya Direktur Utama di Fajar, kemudian sekarang Komisaris Utama di Fajar Koran, dan juga ada Pak Karim dan seluruh teman-teman yang sekarang ini sedang diberi amanah dan tanggung jawab untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di seluruh jaringan Fajar Group, khususnya di Fajar Koran, Pak Faisal Palapa sebagai Direktur, dan teman-teman semua. Tentu 43 tahun ini pelajaran yang sangat berharga
Mungkin ini meskipun bukan media yang tertua di Sulawesi Selatan, Pak Jul ya, ada mungkin yang lebih tua, tapi saya kira media yang sudah cukup tua, meskipun ada pepatah bilang life begin 40 ya, hidup dimulai dari 40 tahun, jadi kira-kira sudah 3 tahun merangkak dari kedewasaan. Tapi saya kira ini satu-satunya media yang bertransformasi dan tetap eksis mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dari zaman mesin tik sampai zaman sekarang ini. Jadi semua dia sudah lalui dan saya kira itu kekayaan yang sangat luar biasa. Kami tentu khususnya di bawah pimpinan Pak Faisal Palapa, Fajar Quran ini terus bertransformasi dan seperti yang menjadi tema hari ini, harmoni dan kolaborasi. Karena tidak ada satupun entitas bisnis, entitas usaha, ataupun entitas organisasi apapun, baik swasta, pemerintah, yang hidup sendirian di zaman sekarang tanpa melakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Sehingga saya kira tema ini sudah sangat baik. Saya juga mewakili teman-teman di Fajar Holding atau PT Fajar Indonesia Corporindo menyampaikan selamat dan sukses ya kepada teman-teman di Fajar Koran, Pak Ical dan kawan-kawan. Ada kabar baru yang bagus untuk media print. Bulan Oktober 2024, jadi baru bulan lalu, International News Media Association atau INMA itu merilis riset terakhir atau terkini tentang persepsi dan kepercayaan Gen Z, generasi Z terhadap multiplatform, media-media lah ya, seluruh media. Dan yang menggembirakan adalah tingkat kepercayaan Gen Z terhadap print itu ternyata yang tertinggi dibandingkan dengan platform media yang lain. Termasuk iklan. Jadi advertising di mana ini itu di print dan kemudian juga di televisi. Kalau yang di medsos itu yang tingkat kepercayaannya laporan dari Dewan Pers Indonesia atau komplain yang masuk di pengaduan Dewan Pers 97% itu dari media online. Sekarang ini masih tetap mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan dari media print ini sudah terlatih dan terbiasa menjaga trust dan keberimbangan di dalam pemberitaan. Keberimbangan ini sangat penting karena kita baik yang riset di Indonesia yang terbaru. Jadi saya kira mudah-mudahan ini tentu media print yang bisa memanfaatkan itu ya tentu harus kreatif, inovatif, dan piawai memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi yang sekarang ini, karena tidak ada satupun juga tentu entitas bisnis yang bisa menghindari atau bisa mengabaikan perkembangan teknologi termasuk international intelligence, artificial intelligence, AI, dan segala turunannya. Jadi saya kira cukup baik, cukup mengembirakan rilis dari INMA ini, tetapi tentu saja tergantung dari semangat untuk terus eksis dan laksanakan apa yang sering digaungkan dan disemangatkan oleh Bapak kita, Bapak Alwi Hamu, untuk kita hidup
1000 tahun lagi. Tidak cuma 100 tahun, tapi 1000 tahun lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan datang. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang di dalam proses acara ini dari awal sampai akhir. Tapi kami tentu berharap mudah-mudahan acara ini membaik. Demikian sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin untuk Direktur Utama PT Fajar Indonesia Corporindo Bapak Suhendro Boroma. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati, seperti yang disampaikan awal mula kehadiran Fajar memberikan informasi kepada seluruh pembaca, tentunya diwarnai dengan perjuangan di masa-masa sulit, pantang menyerah. Untuk itu malam ini Bapak Ibu hadirin, Fajar akan menebar semangat Alwi Hamu dengan memberikan penghargaan kepada jurnalistik yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu karya jurnalistik terbaik dan foto jurnalistik terbaru. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, mari kita saksikan inilah dia Alwi Hamu Award. Bapak Ibu hadirin, inilah hadiah nominasi karya jurnalistik terbaik. Untung Ganda Kopi Cars, Ekonomi dan Konservasi Berjalan Beriringan. Karya Muhammad Takdir dari Harian Fajar. Mengenal cita rasa khas Kopi Bapang, karya Arini Nurul dari Koran Fajar. UMKM belum berdaya, produksi tak menentu. Karya Nurlina Arsyad dari Harian Fajar. Kawasan Kars Ramang-Ramang kini jadi ikon wisata potensial Sulawesi Selatan. Karya Muhammad Aking dari Koran Ujung Pandang Express. Dan juga tantangan merawat warisan dunia di perubahan iklim. Karya Widyawan Setiadi dari Harian Fajar. Dan inilah dia pemenang naskah jurnalistik terbaik. Di tengah perubahan iklim. Selanjutnya hadirin, marilah kita saksikan. Inilah dia nominasi kategori foto jurnalistik terbaik. Tawakal Basri dari Harian Fajar dengan tema berburu kupu-kupu dan sejarah purba di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Idris Prasetyawan dari Palopo dengan tema PSN Kereta Api Sulawesi Selatan. Dan juga Ardiansyah AB Bandu dari Fajar National Network atau fajar.co.id dengan tema Selamat kepada Tawakal Basri dari Harian Fajar dengan tema berburu kupu-kupu dan sejarah purba di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kami mengundang yang kami banggakan tentunya pemenang naskah jurnalistik terbaik
Widyawan Setiadi dari Harian Fajar, dan juga kami mengundang nominator yaitu Muhammad Takdir, Arini Nurul, Nurlina Arsyad, Muhammad Aking untuk bisa bergabung bersama kita semua di atas panggung. Silakan untuk seluruh nominator dan juga pemenang dari kategori nominasi karya jurnalistik terbaik. Dan tentunya kami mengundang pemenang dari foto jurnalistik terbaik, Tawakal Basri dari Harian Fajar, dan juga nominator Idris Prasetyawan dari Palopo Post, dan juga Ardiansyah Abe Pandu dari Fajar National Network FNN atau fajar.co.id untuk bergabung di atas panggung untuk menerima penghargaan dari Alwi Hamu Award. Silahkan untuk seluruh nominator dan para pemenang untuk bisa bergabung di atas panggung. Sesaat lagi Bapak Ibu hadirin, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan trofi dan juga plakat. Untuk itu kami mengundang yang kami banggakan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo, Haji Zulkifli Gani Oto, dan juga Komisaris Utama Harian Fajar, Bapak Haji Muhammad Agus Salim Alwi Hamu, beserta Direktur Harian Fajar, Bapak Faisal Palapa, untuk bisa menyerahkan hadiah ataupun juga trofi dan plakat kepada para pemenang dari Alwi Hamu Award. Kami persilahkan yang kami banggakan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo, Bapak Haji Zulkifli Gani Oto, tentunya didampingi, dan juga Direktur Harian Fajar, Bapak Faisal Palapa. Inilah dia penyerahan trofi dan juga plakat kepada nominasi karya jurnalistik terbaik, di mana telah hadir 5 nominator dan 1 pemenang, yaitu Widyawan Setiadi dari Harian Fajar dengan tema Tantangan Merawat Warisan Dunia di Tengah Perubahan Iklim. Selanjutnya penyerahan trofi untuk kategori foto jurnalistik terbaik, yang mana telah hadir 3 nominator dan 1 pemenang, yaitu Tawakal Basri dari Harian Fajar dengan tema foto Berburu Kupu-Kupu dan Sejarah Purba di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau. Kita saksikan Bapak Ibu hadirin dan undakan, inilah dia penyerahan trofi dan juga plakat pastinya kepada seluruh nominator dan juga pemenang dari Alwi Hamu Award. Kami persilahkan untuk bisa melakukan sesi bersama. Silakan untuk seluruh rekan-rekan dan juga tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan momen yang begitu luar biasa malam ini dari penghargaan Alwi Hamu Award. Kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap berada di tempat. Kami mohon kesediaan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo, Bapak Haji Zulkifli Gani Oto, Komisaris Utama Harian Fajar, Bapak Haji Muhammad Agus Salim Alwi Hamu, dan juga kami mohon kesediaan Direktur Harian Fajar Bapak Faisal Palapa untuk tetap berada di atas panggung, karena sesaat lagi Bapak Ibu hadirin kita akan sama-sama menyaksikan launching website premium yaitu fajaronline.id yang akan ditandai dengan memencet tombol ataupun juga hand screening yang akan ditampilkan di giant screen. Tetapi hand screening ini akan ditampilkan pada tab. Silahkan. Baiklah. Kami mohon kesediaan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo, Bapak Haji Zulkifli Gani Oto, untuk bisa menempelkan tangan untuk prosesi hand screening untuk launching website premium yang akan kita hitung mundur bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu hadirin, inilah dia launching website premium. Kami hitung mundur, mohon izin Bapak, dalam hitungan
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Launching fajaronline.co.id sebagai website premium dengan layanan berita eksklusif. Inilah dia fajaronline.co.id yang menghadirkan layanan berita eksklusif, menyajikan berita yang lebih mendalam, berkualitas dengan berbasis analisis data, verifikasi menjadikan sajian berita yang lebih akurat dan tentunya aktual. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tentunya malam ini bukan hanya launching website premium saja, tetapi malam ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah yang sangat inspiratif dari semangat yang luar biasa dari Fajar yang kini sudah berusia 43 tahun yang akan terus menemani dengan informasi-informasi yang tentunya terbaru dan juga menjadi pegangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, marilah kita undang sekali lagi kepada Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Corporindo, Bapak Haji Zulkifli Gani Oto untuk bisa bergabung kembali bersama kita semua untuk berbagi kisah inspiratif kepada Bapak Ibu hadirin para tamu undangan. Tentunya Komisaris Utama Fajar Indonesia Corporindo akan didampingi oleh putra-putri dari Bapak Alwi Hamu. Untuk itu kami mengundang dibanggakan Ibu Haja Deniari Alwi Hamu, Ibu Haja Widiawati Alwi Hamu, Bapak Haji Agus Salim Alwi Hamu, Bapak Haji Muhammad Hatta Alwi Hamu, Bapak Haji Muhammad Subuan Alwi Hamu, dan juga Bapak Haji Abdul Karim Alwi Hamu untuk bisa mendampingi Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Corporindo, Bapak Haji Zulkifli Gani Oto untuk bisa berbagi kisah inspiratif dan juga menebar semangat yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu hadirin di hari ulang tahun ataupun juga malam resepsi anniversary Fajar ke-43 yang mengangkat tema Harmoni Kolaborasi. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa menempati kursi yang telah disediakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan. Untuk itu Bapak Ibu hadirin para tamu undangan, malah kita dengarkan inilah dia kisah inspiratif yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Corporindo. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu kepada Bapak Haji Zulkifli Gani Oto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu, perkenankanlah kami memohon seluruh yang hadir untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada kakak orang tua kami Bapak HM Alwi Hamu dan kepada yang beragama di luar Islam, kami mohon doanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Jadwal malam ini seharusnya Bapak Yusuf Kalla hadir di tengah-tengah kita semua. Namun setelah dari Ambon, Maluku, kurang sehat. Katanya lemah sekali fisiknya sehingga menyampaikan kepada kami, tolong sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, harian Fajar ini sebelum tanggal 1 Oktober 1981, harian Fajar ini lahir dari kandungan yang namanya PT Bakti Sentra Baru atau dikenal Bakti Baru, grup dari Haji Kalla. Pada saat itu Pak Yusuf Kalla sebagai direktur utama, Pak Alwi sebagai direktur. 2 tahun dipersiapkan untuk membuat satu surat kabar harian.
Kebetulan pada saat itu PT Bakti Sentra Baru atau Bakti Baru sudah memiliki mesin cetak untuk koran. Dan pada tanggal 1 Oktober 1981 terbitlah atas seizin dari Pak Haji Kalla dan Pak Yusuf Kalla, terbitlah Harian Fajar. Dari sinilah kita mulai bahwa Harian Fajar merangkak. Untuk besarnya Harian Fajar itu susah sekali. Karena di Makassar itu atau di Sulawesi Selatan ada 2 koran yang sangat besar sekali. Pertama Harian Pedoman Rakyat dan kedua Harian Tegas. Sudah dikalahkan. Namun demikian, potong cerita, lustrum pertama, 5 tahun pertama Harian Fajar susah berdiri, susah berkembang. Akhirnya disitulah Pak Yusuf Kalla lagi-lagi turun tangan, kita dijodohkan dengan Jawa Pos. Jadi tahun 1986-87 Pak Yusuf Kalla bersama dengan Pak Erik Simola, bendahara Golkar pada saat itu, disitulah kita dijodohkan untuk sama mengembangkan Harian Fajar bersama dengan Jawa Pos. Dan alhamdulillah sampai hari ini sekalipun banyak terpaan dari COVID dan media sosial lainnya, alhamdulillah Harian Fajar atau grup kita ini yang holdingnya bernama PT Fajar Indonesia Korporindo telah melahirkan atau telah membentuk 25 perusahaan media. 20 diantaranya adalah media cetak, 5 adalah media elektronik, dan 2 perusahaan percetakan. Dan ini sudah berkembang sampai hari ini. Dan alhamdulillah di depan Bapak Ibu, inilah putra-putri dari Bapak Alwi-Hamu. Pada saat sekarang, kondisi Bapak Alwi-Hamu sakit. Kalau nggak salah sudah 4 tahun ya. Sudah masuk 4 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan inilah saya harapkan kepada putra-putri Bapak Alwi-Hamu akan menyampaikan sesuatu kepada kita semua, apa hal-hal, apa panutan, apa yang dapat dipetik dari kepemimpinan orang tua Bapak Alwi-Hamu. Dan kepada yang pertama, yang paling sulung adalah Ibu Deniari. Silakan Ibu Deniari sampaikan 1-2 kata bagaimana kepemimpinan Bapak Alwi-Hamu, ayahnya sendiri. Atau diwakili semua oleh Komisaris Utama Fajar, silakan. Iya, terima kasih Omku yang tersayang, saudara-saudaraku yang ada di sini, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi. Para undangan yang saya hormati, saya mewakili dari saudara, dari anaknya Pak Alwi-Hamu. Tentunya berharap bahwa di tangan estafet ini Fajar tetap eksis, walaupun Fajar sekarang bukan lokomotif sebagai gerbong, tetapi kita sudah menciptakan beberapa produk perusahaan, hampir 40 perusahaan, baik perusahaan media maupun non-media yang membackup satu sama lainnya. Kami juga sudah penetrasi dengan keadaan globalisasi yang sekarang, dengan bertransformasi digital, mengikuti perkembangan zaman, dan memperkuat tentunya di media dengan jurnalisme yang berkualitas dan bermutu. Pak Alwi selalu menekankan kita, mengajarkan kita tidak terlalu high class,
sederhana, namun kita harus kaya ilmu, pengetahuan, networking, dan sahabat. Selalu kita ditekankan adalah kerja keras, tumbuh bersama dalam kebersamaan. Karena dengan kerja keras menghasilkan kebersamaan, pasti tumbuh dan hasilnya bersama kita semua nikmati. Dan sampai sekarang Fajar masih tetap bersama dan tumbuh secara grup bersama. Sekarang saudara-saudara saya ini memegang kendali di beberapa perusahaan. Tapi sebenarnya saya mau pingin unek-unek sedikit. Saya dulu itu yang paling benci dulu itu ikuti cita-citanya Pak Alwi. Dulu waktu saya selesai di Solo, Universitas 11 Maret, saya tidak mau ikut untuk kerja di Harian Fajar. Saya laki-laki yang tertua, akhirnya kakak saya menyuruh saya untuk pulang, dan akhirnya saya diberikan tugas walaupun saya tidak langsung menjadi direktur utama, melalui dari proses yaitu dari marketing AE, account eksekutif. Jadi saya melalui proses walaupun bapak saya orang yang punya. Inilah sebenarnya ajaran-ajaran Pak Alwi itu, kalau saya resapin mulai dari sekarang, memang dia ayah yang terbaik buat kita. Ayah yang paling bijak, ayah yang menyayangi kita walaupun dia sering terbang kemana, kesana kesini bersama Pak JK. Sampai kita kurang perhatian, tetapi perhatiannya itu dia pendam. Ya, dialah orang yang tidak pernah menagih. Kalau ada dia berutang, ada yang berutang kepadanya dan tidak pernah menagih. Dia orang bersabar, dan inilah kita semua diajari seperti itu. Kita bukan anak Pak JK, bukan anak Pak Aksa, bukan lain didikannya, tapi kita sama-sama menghargai. Saya juga sahabat sama Pak Erwin, Pak Solihin, saya bersahabat, kita semua bersahabat dengan Pak JK. Tapi kita tidak mau pingin lupakan sejarah. Jadi saya harap ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau umpamanya Fajar ada dalam salah menyampaikan berita yang negatif. Tentunya kita memang harus dikritik. Karena dengan kritik itu menjadikan dewasa, tapi kritik tanda petik. Jadi saya harap Fajar ke depan mewakili dari saudara-saudara saya harus tumbuh di tengah-tengah digitalisasi ini dengan SDM yang kreatif dan inovatif. Karena Fajar bukan lokomotif sekarang, tapi Fajar adalah gerbong, ya lokomotif adalah yang dilahirkan oleh Harian Fajar, yaitu adalah FNN, online, dan televisi-televisi yang lainnya. Kolaborasi dan harmonisasi secara bersama. Saya pikir ini saja dari saya. Tadi dibisikin sama Pak Hendro, kenapa bukan Pak Ical yang sambutan? Kenapa bukan Pak Agus yang sambutan? Saya bilang saya tidak mau melangkai. Saya tidak mau melangkai direktur utamaku, direktur holding. Nanti kualat Kak sebagai wakil direktur utama di holding. Jadi saya pikir saya berikan Pak Hendro aja, kita percayakan sama Pak Hendro di sini untuk mewakili sambutan. Saya pikir ini aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi menuju Klaro di atas mobil, putri saya bertanya, "Ayah, apa kelebihannya Harian Fajar dibanding surat-surat kabar lain yang ada di Sulawesi Selatan?" Pikir pertanyaan hebat ini. Apa kelebihannya? Langsung saya jawab, kelebihannya Harian Fajar 3 in 1 plus. Apa itu Ayah? Pertama, selain usianya sudah 43, Fajar adalah media cetak. Memiliki media elektronik,
memiliki media online, dan plusnya tadi itu yang kita sudah saksikan, kita resmikan pada malam hari ini. Mengapa yang perlu saya sampaikan? Bahwa ini semua berkat karena kepercayaan dari masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder yang ada. Teman-teman, para pengusaha, kepercayaan inilah kita selalu pegang erat. Kolaborasi tetap berjalan dengan baik. Kita harapkan jangan diputus dan kita tetap akan bersama-sama jalan sesuai dengan perkembangan Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Harian Fajar ini didukung yang saya bilang tadi, di Indonesia Timur didukung oleh mitra. Kita punya saudara, ada 25 media di Indonesia Timur. Di Makassar saja ada 5 media harian. Pertama Harian Fajar, kedua Rakyat Sulsel, ketiga Berita Kota, keempat Ujung Pandang Express, dan kelima Radar Makassar. Dan kita harapkan dari Makassar kita akan berkembang untuk Indonesia bagian timur. Inilah harapan kita, semoga hal ini dapat terwujud dan kita semua bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Sekali saya pikir cukup ya. Terima kasih, kita sudah perkenalkan, inilah putra-putrinya Bapak Alwi Hamu. Ya. Saya perkenalkan satu-satu ya. Ibu Deniari, ini putri sulung. Yang kedua Widiawati. Yang ketiga Salim. Ini dia sudah kayak suhu-suhuan. Yang keempat Saudara Dr. Hatta, rektor dari NIT. Yang kelima, nah ini yang paling gagah mungkin ya, pengusaha tulen. Dia tidak bergantung dengan Harian Fajar, dia mandiri. Jadi dia penasihatnya Pak Dahlan. Yang terakhir Muhammad Abdul Karim, ini Direktur Televisi Radio. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon maaf apabila dalam penampilan kami kurang berkenan di hati, ada kata yang kurang, sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan kepada Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Corporindo bersama dengan putra-putri Bapak Alwi Hamu untuk bisa melakukan sesi foto bersama di depan. Silahkan, kami mohon kesediaan untuk Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Corporindo tentunya bersama dengan putra-putri dari Bapak Alwi Hamu. Inilah dia para penebar semangat dari Bapak Alwi Hamu yang tentunya telah membersamai Fajar hingga di usia ke-43 tahun ini dan tentunya akan terus membersamai. Baiklah, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, mohon kesediaan untuk bisa kembali ke tempat. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Luar biasa untuk kisah inspiratif yang dihadirkan tentunya yang bisa kita serap dengan baik dan juga bisa kita implementasikan untuk keseharian kita khususnya untuk mengembangkan ataupun juga memulai usaha baru bersama dengan keluarga. Karena seperti yang disampaikan, semangat ataupun juga kerjasama akan melahirkan banyak kebersamaan kepada Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan bahagia. Seperti yang kita ketahui malam ini kita akan sama-sama menyaksikan dan juga merasakan bagaimana semangat baru dari Fajar dan juga energi yang diserap untuk kita semua dari Fajar tentunya dengan Fajar Award yang akan terbagi dengan beberapa kategori. Ini selamat menyaksikan. Kategori Lembaga Negara Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu
Itulah para penerima penghargaan dari Fajar Award kategori lembaga negara. Untuk itu kami mengundang yang kami banggakan perwakilan dari Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan yaitu Bapak Wahyu Purnama A dan juga telah hadir bersama kita semua untuk bisa bergabung ke atas panggung. Dan juga kami mengundang yang kami banggakan dari Otoritas Jasa Keuangan telah hadir ke Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bapak Darwisman. Mohon kesediaan untuk bisa bergabung di atas panggung. Dan juga kami mengundang Kepala Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 3 Sulampua, Bapak Fuad Zain. Untuk bisa bergabung di atas panggung menerima penghargaan tentunya dari Fajar Award kategori lembaga negara. Dan juga dari BPK, namun sayangnya pada kesempatan kali ini belum bisa hadir bersama kita semua Bapak Ibu hadirin. Tetapi tentunya pimpinan BPK akan hadir di hari Senin nanti di kantor Fajar. Baiklah, kami mengundang yang kami banggakan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo, Bapak Haji Zulkifli Gadioto untuk bisa naik dan bergabung kembali untuk memberikan penghargaan kepada para penerima Fajar Award kategori lembaga. Dampingi juga dari Putra Putri Bapak Alwi Hamu. Kami mohon kesediaan Putra Putri Bapak Alwi Hamu untuk bisa mendampingi Bapak Haji Zulkifli Gadioto untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada para penerima Fajar Award kategori lembaga negara. Kami persilahkan. Inilah dia para penerima penghargaan dari Fajar Award untuk kategori pertama yaitu kategori lembaga negara yang diterima oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan juga Lembaga Penjamin Simpanan serta BPK. Untuk itu kami mohon kesediaan untuk bisa foto bersama. Kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan juga kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo didampingi oleh putra putri dari Bapak Alwi Hamu. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tentunya masih ada kategori berikutnya untuk Fajar Award. Tetapi sebelum kita melangkah di kategori berikutnya, Bapak Ibu hadirin, kami akan sama-sama memperkenalkan untuk dress code terbaru. Tentunya menjadi semangat baru dan energi baru dalam bekerja lebih giat lagi untuk seluruh keluarga dari Fajar untuk bisa memberikan informasi terbaru kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Mari kita perkenalkan, inilah dia dress code terbaru dari Fajar. Oh, 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 don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Inilah dia dress code terbaru dari Fajar. Tentunya hadir dengan kain tenun berwarna biru dengan motif aksara lontara yang bertuliskan Fajar. Biru melambangkan kemandirian dan kekuatan serta ketenagaan dan kekayaan. Tentunya menjadi representasi dari Fajar kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Tentunya dress code terbaru dari Fajar ini merupakan hasil dari desainer ternama yaitu Ari Rich. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin, setelah menyaksikan dress code terbaru dari Fajar yang akan menjadi semangat baru dan juga energi baru kepada seluruh keluarga Fajar untuk bisa memberikan informasi-informasi terdepan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan tentunya akan menjadi informasi yang sangat aktual kepada Bapak Ibu hadirin para tamu. Selanjutnya marilah kita saksikan. Inilah kategori berikutnya dari Fajar Award yaitu kategori perbankan. Negara sebagai pelopor
informasi produk. Bank Rakyat Indonesia, baik dengan luasan jangkauan dan juga Bank Negara Indonesia, bank yang aktif melakukan pembinaan perluasan pasar UMKM, dan Bank Sulselbar, pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi. Untuk itu Bapak Ibu hadirin boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada penerima penghargaan Fajar Award kategori perbankan. Kami mengundang yang kami banggakan perwakilan dari Bank Tabungan Negara, Bapak Erik Budi Setiawan, selaku Deputi Regional Manager Bisnis Kanwil PTN Sulampuan. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Erik Budi Setiawan untuk bisa bergabung ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang pimpinan BRI Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Regional SME Banking Head, yaitu Bapak Dian Islami. Dan juga kami mengundang perwakilan dari Bank Mandiri, dari Bank Negara Indonesia, dan juga dari Bank Sulselbar. Sekali lagi kami mohon kesediaan yang kami banggakan perwakilan dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan juga Bank Sulselbar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kami mengundang yang kami banggakan Direktur Utama Hamu Investama Korporindo, yaitu Ibu Haja Alwi Hamu, dan juga Direktur Utama Fajar Indonesia Korporindo, Bapak Suhendro Boroma, bersama Direktur Harian Fajar, Bapak Faisal Palapa, untuk bisa bergabung menyerahkan penghargaan kepada para penerima penghargaan Fajar Award dengan kategori perbankan. Kami persilakan untuk bisa memberikan penghargaan kepada penerima Fajar Award kategori perbankan. Telah hadir bersama kita semua dari Bank Tabungan Negara sebagai pelopor kredit perumahan rakyat. Selanjutnya, Bank Rakyat Indonesia sebagai bank dengan luasan jangkauan layanan kredit UMKM. Selanjutnya kepada Bank Mandiri sebagai bank dengan kemudahan akses layanan dan transparansi informasi produk. Selanjutnya kepada Bank Negara Indonesia, yaitu bank yang aktif melakukan pembinaan perluasan pasar UMKM. Berikutnya penerima penghargaan yaitu dari Bank Sulselbar sebagai bank dengan pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi Sulselbar Mobile. Baiklah, kami mohon kesediaan untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa memberikan senyum terbaik kepada rekan-rekan media dan juga para tim dokumentasi dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi kami pandu, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami ucapkan selamat tentunya kepada para penerima penghargaan dari Fajar dengan kategori perbankan. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Tentunya penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Fajar pastinya untuk memberikan semangat baru dan juga apresiasi setinggi-tingginya atas layanan yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh seluruh perbankan, lembaga negara, dan beberapa kategori berikutnya. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin, kita melangkah pada Fajar Award kategori BUMN. Kategori BUMN Pengelolaan CSR PT PLN
Transisi Energi. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kami mengundang pastinya yang kami banggakan. GM PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi atau UID Sulsel Rabar, Bapak Budiono. Silakan untuk bisa bergabung ke atas panggung, kami mohon kesediaan. Kemudian kami mengundang Direktur Utama PT Tonasa diwakili oleh GM Komunikasi dan LJRC, Bapak Muhammad Akhedar Risa. Selanjutnya kami mengundang yang kami banggakan Komisaris Media Fajar Indonesia, Ibu Haja Widiawati Alwihamu. Mohon maaf, kami mengundang yang kami banggakan Komisaris Media Fajar Indonesia, yang kami banggakan Ibu Haja Widiawati Alwihamu untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada penerima Fajar Award kategori BUMN. Kami persilakan yang kami banggakan Komisaris Media Fajar Ibu Haja Widiawati Alwihamu. Inilah dia para penerima Fajar Award kategori BUMN. Ini adalah PT PLN dengan inovasi dan kampanye transisi energi. Selanjutnya dengan manajemen pengelolaan CSR yaitu dari PT Swentonasa. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Kami pandu hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Komisaris Media Fajar Indonesia, Ibu Haja Widiawati Alwihamu. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum kita melangkah ke Fajar Award kategori berikutnya, marilah kita saksikan inilah dia tarian 4 etnis persembahan dari Sanggar Soraya. Selamat menyaksikan.
Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk tarian 4 etnis persembahan dari Sanggar Soraya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin untuk persembahan yang sangat luar biasa Sanggar Soraya, yaitu tarian 4 etnis. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita saksikan. Inilah dia Fajar Award kategori pemerintahan. Kategori pemerintahan, Kota Makassar, terbaik dalam pengelolaan Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Kabupaten Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Kami mengundang perwakilan dari Kabupaten Bantaeng terbaik bidang investasi. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya Kota Parepare terbaik bidang kesehatan. Kami mengundang Wali Kota Parepare dalam. Selanjutnya Kabupaten Takalar terbaik pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Kami mengundang Bupati Takalar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kabupaten Takalar. Selanjutnya Kabupaten Maros terbaik pengelolaan pariwisata. Kami mengundang PLT Bupati Maros diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Bapak Prayitno. Selanjutnya Kabupaten Pangkep terbaik pengelolaan lingkungan hidup. Kami mengundang PJS Bupati dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Pangkep, Bapak Abbas Hasan. Kabupaten Goa, daerah peduli RTH dan penyedia public space. Kami mengundang Bupati Goa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Dr. Randes Arifuddin Said. Kabupaten Sidrap, Lumbung Pagan, Sulawesi Selatan. Kami mengundang Bupati Kabupaten Sidrap dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap. Kota Makassar terbaik dalam pengelolaan dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ibu Isma Watinur. Selanjutnya Kabupaten Wajo terbaik penanganan inflasi. Kami mengundang Bupati Wajo dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Wajo, Bapak Dr. Andi Muhammad Baso Iqbal STMSI. Selanjutnya Kabupaten Sinjai, pengelolaan keuangan. Kami mengundang perwakilan dari Kabupaten Sinjai, dalam hal ini Kepala Bidang Aptila, Bapak Muhammad Takdir. Kepala Bidang Aptika, Bapak Muhammad Takdir. Kami mengundang yang kami banggakan untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada penerima Fajar Award kategori pemerintahan. Yang kami banggakan Direktur Utama PT Fajar Indonesia Korporindo, Bapak Suhendro Boroma.
Tentunya Bapak Suhendro Boroma didampingi oleh Komisaris Utama Fajar Indonesia Korporindo Bapak Zulkifli Gani Oto. Kami turut mengundang Komisaris Utama Media Fajar Indonesia Bapak Haji Muhammad Agus Salim Alwihamu, dan juga kami mengundang Direktur Harian Fajar Bapak Faisal Palapa untuk bisa memberikan penghargaan kepada kategori pemerintahan. Sekali lagi kami mengundang perwakilan dari Kota Makassar kepada Bapak Dr. Udin Saputra Malik untuk bisa menerima penghargaan. Baiklah Bapak Ibu hadirin, marilah kita saksikan, inilah dia penyerahan penerima kategori pemerintahan dari Fajar Award. Seperti yang kita ketahui, kategori pemerintahan diberikan kepada Kabupaten Bantaeng sebagai terbaik bidang investasi, Kota Parepare terbaik bidang kesehatan, Kabupaten Takalar terbaik pengembangan ekonomi kawasan pesisir, Kabupaten Maros terbaik pengelolaan pariwisata, Kabupaten Pangkep terbaik pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten Goa daerah peduli RTH dan penyedia public space, Kabupaten Sidrap sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, dan Kota Makassar terbaik dalam pengelolaan potensi menjadi pendapatan daerah. Kabupaten Wajo terbaik penanganan inflasi. Hingga Kabupaten Binjai terbaik pengelolaan keuangan. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Kami mohon kesediaan untuk bisa melakukan sesi foto bersama kepada rekan-rekan media dan tim dokumentasi untuk bisa mengabadikan. Kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baiklah, kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama PT Fajar Indonesia Korporindo didampingi bersama dengan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Korporindo dan juga Direktur Harian Fajar. Boleh tangan yang luar biasa sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Begitu banyak penghargaan yang diberikan oleh Fajar tentunya kepada Bapak Ibu hadirin sebagai bentuk semangat dan juga kebersamaan dari Fajar kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya Sulawesi Selatan. Dan tentunya masih ada lagi kategori berikutnya untuk Fajar Award. Tetapi sebelum kita sama-sama menyaksikan kategori berikutnya dari Fajar Award malam ini, marilah kita saksikan kembali. Inilah dia persembahan tari paraga dari Sanggar Soraya. Selamat menyaksikan.
Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk persembahan tarian Tari Paraga dari Sanggar Soraya. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum kita melangkah ke Fajar Award kategori inspirasi, kami mengundang yang kami banggakan untuk bisa menerima penghargaan dengan kategori pemerintahan yang akan diberikan oleh Kota Makassar sebagai kota mandiri dalam pengelolaan potensi menjadi pendapatan daerah. Kami mohon kesediaan kepada yang kami banggakan, Penjabat Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ibu Irma Awalia untuk bisa berkenan hadir di atas panggung. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kami mengundang yang kami banggakan Direktur Fajar TV, Bapak Haji Abdul Karim Alwihamu untuk bisa memberikan penghargaan kepada penerima Fajar Award kategori pemerintahan dengan Kota Makassar sebagai kota mandiri dalam pengelolaan potensi menjadi pendapatan daerah. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin dan juga tamu undangan yang hormati. Inilah hadiah prosesi penyerahan dan juga menerima penghargaan Fajar Award. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya masih dalam rangkaian Fajar Award untuk bisa memberikan semangat dan juga kebersamaan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan inilah dia Award kategori inspirasi. Kategori inspirasi M. Ramdan Pomanto, Haidir AS, Haja Fatmawati Rusti, R. Pamit Tinggi, Agiat Siraga, Haja Ahmad Yadi. Baiklah Bapak Ibu hadirin, marilah kita undang inilah dia penerima penghargaan kategori inspirasi dari Fajar Award. Kami mengundang Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dalam hal ini diwakili oleh Dr. Udin Syaputra Malik. Kategori inspirasi tentunya kepada Bapak M. Ramdan Pomanto sebagai kepala daerah paling inovatif. Selanjutnya kami mengundang Bapak Haidir diwakili oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bapak Yusriyadi Arif. Bapak Haidir AS mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Daerah dengan program berkelanjutan baik. Selanjutnya kami mengundang Ibu Haja Fatmawati Rusti. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Andi Sri Wulandari. Ibu Haja Fatmawati Rusti mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif bidang politik. Selanjutnya kami mengundang Bapak Arif R. Pamit Tinggi selaku pendorong kemajuan ekspor Sulawesi Selatan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Agiat Sinaga sebagai tokoh inspirasi yang konsisten menggeluti dan mengembangkan bisnis mais di kawasan timur Indonesia. Dan kami mengundang Bapak Haji Ahmad Yani Fahrudi sebagai founder PT Taskia Global Mari yang mendapatkan penghargaan sebagai travel umroh haji pertama di Indonesia yang meraih sertifikat ISO. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita mengundang yang kami banggakan Komisaris Utama PT Fajar Indonesia Corporindo, Bapak Haji Zulkifli Gani Oto untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada kategori inspirasi. Dan juga kami mengundang Komisaris Utama Harian Fajar, Bapak Haji Muhammad Agus Salim Alwihamu.
Mari kita saksikan Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Inilah dia penyerahan kepada perempuan inspiratif bidang politik, Ibu Haja Fatmawati Rusti. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita saksikan bersama penghargaan diberikan kepada Kepala Daerah paling inovatif, Bapak M. Ramdan Pomanto. Kemudian Kepala Daerah dengan program berkelanjutan terbaik, Bapak Haidir AS. Selanjutnya pendorong kemajuan ekspor Sulawesi Selatan, Bapak Arif R. Pabetengi. Dan juga tokoh inspirasi yang konsisten menggeluti dan mengembangkan bisnis mais di kawasan timur Indonesia, yaitu Bapak Anggiat Sinaga. Dan selanjutnya kepada peraih travel umroh haji pertama di Indonesia dengan sertifikat ISO, yaitu PT Taskia Global Mandiri, telah hadir Bapak Haji Ahmad Iyadi Farudi. Kami mohon kesediaan bisa melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Silahkan diabadikan rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi. Kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang untuk Fajar Award kategori inovasi. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita beralih untuk kategori berikutnya. Dan tentunya ini menjadi kategori terakhir di Award tahun 2024, yaitu kategori perguruan tinggi. Kategori perguruan tinggi, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Megareski. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu hadirin. Tentunya kami mengundang perwakilan dari Universitas Hasanuddin. Diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulada STMPil dan juga Fadli Anggriawan SKL MSI sebagai perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia Timur. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Kartajayadi MSN selaku perguruan tinggi negeri dengan peningkatan kualitas layanan dan sarana atau prasarana pendidikan. Selanjutnya kami mengundang Universitas Megareski, pencapaian peningkatan mutu pendidikan, diwakili oleh Ibu Dr. Dian Meiliadi Yulis SKM MKes selaku Ketua. Baiklah, kami mengundang yang kami banggakan Wakil Komisaris Utama Harian Fajar, Bapak Haji Muhammad Hatta Alwi, untuk bisa menyerahkan penghargaan kepada kategori perguruan tinggi. Baiklah, kami persilakan untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Mohon kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih dan juga kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan kategori perguruan tinggi.
Baik Bapak Ibu hadirin, telah kita saksikan bersama-sama penyerahan kategori perguruan tinggi dan tentunya kami ucapkan selamat untuk seluruh penghargaan. Di kategori pemerintahan yang sudah sama-sama kita saksikan, tentunya kami ucapkan selamat untuk daerah-daerah yang sudah menjadi penerima penghargaan dengan kategori pemerintahan pada Fajar Award. Salah satunya dari Kabupaten Sinjai, yaitu terbaik pengelolaan keuangan yang tentunya diwakili pejabat Sekretaris Daerah Adi Ilham Abu Bakar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, telah kita saksikan bersama-sama. Itulah tadi penghargaan-penghargaan yang diberikan dari Fajar tentunya kepada Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh lembaga negara, perbankan, BUMN, pemerintahan, inspirasi dan juga perguruan tinggi yang mana seluruh penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk semangat kebersamaan Bapak Ibu tentunya bersama dengan Fajar untuk bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan juga di malam yang sangat luar biasa ini kita akan sama-sama menyaksikan persembahan yang spesial. Kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan persembahan tarian dari Sanggar Seni Soraya, kali ini akan ada lagi persembahan yang begitu spesial untuk bisa menghibur Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kabupaten Maros, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Sulselbar, Bank Negara Indonesia, Sementonasa Indonesia, PLN, Tanjung Bunga, R8 dan juga DPD REI Sulawesi Selatan. Pastinya kami ucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik yang telah mendukung untuk pemuatan data penentuan pemedang dari Fajar Award tahun 2024. Bapak Ibu hadirin, kita sudah sampai di rangkaian acara terakhir malam ini. Untuk itu saya minta Aulia pamit undur diri. Marilah kita saksikan inilah hadiah persembahan spesial dari Teman Baik Band. Tentunya selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih juga udah mengizinkan kami Teman Baik Musik untuk menghibur acara yang sangat spesial malam hari ini. Dan semoga hari ini kita dapat terhibur dengan penampilan kami. Kisah kalbuku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta, betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Yang kita lagunya kita nyanyi bareng yuk. Oh cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai, cintaku gelora asmara seindah payung senja, tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagumkan cinta, betapa nikmatnya dicumbu asmara
Terserah kau semua, come on. Bagiku yang damai, oh cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Oh tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat. Oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja.